القلب متيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Blitar, Bapak Dr. Andes Haji Imam Faruk MHES. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Hakim Pengadilan Agama Blitar. Yang kami hormati Ibu Panitera dan Bapak Sekretaris Pengadilan Agama Blitar. Yang kami hormati para pejabat struktural maupun fungsional, para pegawai, tenaga honorer, dan segenap keluarga besar Pengadilan Agama Blitar, serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Jumat tanggal 21 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1444 Hijriah dan juga bertepatan dengan Hari Santri. Alhamdulillah kita berkumpul bersama untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan tanpa halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, pengikutnya, dan kita semua hingga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, demi efisiensi waktu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Al-Ustadz Dr. Andes Haji Abu Syakur MH. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله قالوا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترون الجحيم ثم لترون الجحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad 1444 Hijriah dan Hari Santri oleh Bapak Dr. Haji Edin Marsis SHMH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Pengadilan Agama Blitar, Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar dan Ibu Wakil. Yang kami hormati rekan-rekan hakim, Ibu Panitera, Panitera pengganti dan seluruh karyawan Pengadilan Agama Blitar serta adik-adik dari PKL Universitas Hasyim Asy'ari. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridho dan inayahnya dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid dan Hari Santri
tahun 2022 Masehi. Mudah-mudahan ini tetap lancar dan berkah untuk kita semua. Amin. Salawat serta salam kita curahkan pada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kebenaran yaitu Al-Islam. Bapak dan Ibu sekalian, kami akan melaporkan kegiatan ini. Biasanya itu di tempat ini cukup untuk seluruh karyawan dan undangan yang hadir. Alhamdulillah ini mungkin hadir semua, ditambah dengan anak-anak PKL sehingga sampai melebarkan sayap ke kanan. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah ramai. Bapak Ibu sekalian, di dalam banner ini ada tulisan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah dan Hari Santri Nasional tahun 2012 Hijriah Masehi. Ini rapat sudah jadi. Mestinya kan dengan peringatan Maulid dan santri gitu mestinya. Ini karena sudah jadi sehingga saya mohon maaf. Mudah-mudahan kalau saya berikan tema itu dengan Maulid Nabi dan Hari Santri bisa menambah ukhuwah atau kerja keras bagi warga perhatian agama gitu mestinya. Ya. Mungkin dari itu kata-kata dari panitia, mudah-mudahan itu saya laporkan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan sholawat Nabi oleh grup Hadroh Pondok Pesantren Mamba'us Safatul Quran. Disilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل الكيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنه
تنادوا للرحيل صلى الله على محمد مرحبا يا رسول صلى الله الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Mauizah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Dr. Andes Haji Imam Faruk MHES. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah dikasih kursi. Memang sebenarnya sejak tadi dari awal itu saya itu rada melu-melu gayane Gus Bahak ngono lho. Lek kon ngadeg ki rada pati ora pati iso. Senangnya santai. Kalau suruh apa itu ceramah orator itu ndak pati bisa. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, saya ndak perlu membeda-bedakan satu sama lain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua panjang umur, sehat lahir maupun batin. Alhamdulillah. Sehingga pada siang menjelang sore ini dalam keadaan sehat walafiat, kita keluarga besar Pengadilan Agama Blitar bisa melaksanakan dan merayakan peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekaligus dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2022. Mengawali apa yang saya sampaikan pada saat ini, karena ini namanya peringatan, tentunya hanya sekedar mengingat kembali. Saya yakin apa yang mau saya sampaikan bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang Bapak Ibu belum tahu, sebab namanya hanya peringatan. Namun kalau kebetulan ada yang belum tahu, mudah-mudahan dapat jadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengawali apa yang saya sampaikan, saya ingin mengingatkan kembali agar kita senantiasa menjaga niat, termasuk apa yang kita laksanakan ini. Sebab kalau salah niat kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Sehingga niat itu sangat amat penting. Sehingga nilai apapun yang kita kerjakan semuanya tergantung dari niat. Ya, karena kalau ini kita anggap sebagai sya'run min sya'airillah, kita anggap perayaan Maulid maupun perayaan Hari Santri ini merupakan syiar di antara syiar-syiar Allah. Kalau kita sudah mampu meletakkan itu, maka akan bisa ditarik dari ayatnya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan, menghormat syiar di antara syiar-syiarnya Allah, sesungguhnya yang demikian itu termasuk di antara tanda ketakwaan hati seseorang. Namun kalau tidak bisa meletakkan itu, bagaimana cara pandang?
maka ya kita akan mendapatkan apa yang sesuai kita pandang. Memperingati Maulid sebagai contoh. Kalau dulu para alim ulama itu karena dulu itu masih sangat keterbatasan sarana dan prasarana. Kemudian ditambah lagi kebutuhan paling pokok itu adalah hal-hal yang dimakan. Maka setiap kali perayaan-perayaan yang digedek-gedek ini ya panganan. Yang penting selamatane, ngurus bar rebutane, ranguwati. Ya itu karena memang kondisinya seperti itu. Ini cara untuk menarik minat. Sehingga kalau di kampungnya Pak Arpani, setiap kali perayaan Maulid itu kan kemudian dirangkai kembang-kembang gitu. Nanti begitu serokal pakai rebutan, bukan hanya ditepuk tangan, pakai rebutan. Nah, nanti mengambil berkah dari kembang ini tergantung profesinya masing-masing. Yang jualan kembangnya ditaruh di depan pintu tokonya. Mudah-mudahan berkah Maulid dagangannya laris. Alhamdulillah. Innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya masing-masing. Yang kebetulan berkebun di bawah kembang itu ditanam di kebunnya. Ya. Dengan harapan mudah-mudahan barokahnya Maulid, kemudian tanamannya subur berbuah lebat. Nah, itu diantara niat-niat. Ya, semuanya tergantung niat masing-masing. Nah, makanya ini juga kita semua yang saat ini memperingati, juga kita akan mendapatkan apa yang kita laksanakan pada hari ini juga tergantung apa yang kita niatkan. Sejauh mana kita menganggap penting perayaan dan peringatan semacam ini. Kalau niat kita, ya tentunya harus kita niatkan untuk pertama menambah mahabbah kita, cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita rayakan dengan banyak membaca sholawat, membaca sirah Rasulullah, membaca maulid. Nah, kayak tadi kemudian kenapa ada mahalul qiyam? Ya, itu tergantung niat kita. Kalau acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung, terus apa? Hadirin dimohon berdiri. Nah, untuk apa itu? Menghormat. Tidak jauh berbeda ini. Sehingga ketika dibaca sejarah apa itu lahirnya Rasulullah, maka kemudian kita berdiri, niatnya adalah menghormat hadirnya, lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paripurna, yang sangat sempurna, yang tidak ada duanya. Dari sisi kholqon, dari sisi jasadnya, makhluk yang paling sempurna adalah Rasulullah. Sehingga kalau tadi yang nyanyi Komarun, Komarun, Komarun sidenan Nabi, Komarun, Wakaful Mustafa kalwardi nadi. Nah, Allah. Wa'id rotahul. Nanti nyanyi yang anu. Wakaful Mustafa, telapak tangan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalwardi, laksana mawar. Sehingga kenapa? Wa'id rotahu, sehingga baunya itu akan tercium
apabila menyentuh bersentuhan dengan ayati tangan-tangan yang lain. Kalau kita bersalaman dengan Rasulullah, maka akan tercium wangi tangan kita dari tangan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan secara langsung kita bersalaman dengan Rasulullah, seandainya hari ini ada yang saking mahabbahnya kepada Rasulullah sehingga mampu bermimpi bertemu dengan Rasulullah, maka meskipun bersalaman atau berjabatan tangan lewat mimpi, bangun tidur dicium tangannya juga akan berbau harum. Subhanallah, itu keagungan Rasulullah. Bahkan sampai dulu itu pernah ada sahabat yang ketika Rasulullah itu tidur siang, cuaca panas, keringatnya menetes, itu keringatnya ditadai, dipakai parfum. Kalau kita ada yang begitu? Nah, ini keagungan Rasulullah kholqon dari sisi fisiknya. Makanya dari sisi kelahirannya saja kita sudah menyanjung-nyanjung memuji. Makanya kita ini juga harus senantiasa ingat, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pandanganmu, pendengaranmu dan hatimu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bahwa apa yang kita lihat itu membuat kebiasaan, apa yang kita dengar juga membuat kebiasaan kita. Kalau kita yang terbiasa hari-hari melihat orang yang berjilbab, itu melihat yang tidak berjilbab, astagfirullah. Tapi kalau hari-hari nggak biasa bertemu yang berjilbab, malah yang berjilbab diolok-olok, kuno. Nah, itu tergantung kebiasaan. Musik juga begitu, tergantung kebiasaannya. Yang biasa mendengar musik dangdut akan mencibir yang campur sari. Yang biasa campur sari akan mencibir yang qosidah. Yang biasa qosidah akan mencibir yang dengar lagu barat, dan seterusnya. Itu semuanya tergantung pembiasaan. Makanya ini lah, kalau tadi ketika kita menyanjung Rasulullah kemudian kita bersenandung, tidak salah. Kalau tadi begitu kelahiran Rasulullah, manusia yang sangat sempurna, yang kelahirannya, kedatangannya membawa cahaya ibarat bulan purnama. Asyraqal badru alaina, atau tala'al badru alaina. Kalau saya ganti, rembulan bersinar lagi, mendung pun tiada lagi. Seandainya pas makhlul qiyam baca itu boleh enggak? Artinya kan sama. Artinya kan sama. Rembulan bersinar lagi, tergantung niatnya ke siapa. Atau yang ibu-ibu rembalasi nanti waktu apa itu, anta syamsun anta badrun, dirimu bagaikan rembulan di malam yang sepi, purnama bersinar menerangi hati. Kalau secara isi tidak jauh berbeda. Kita melantunkan asyraqal badru alaina fakhtafat minhur buturu misla husnik ma ra'aina qattu ya jadal. Nah, seperti itu. Kalau dari sisi makna tidak jauh berbeda.
Namun dari sisi tujuan karena berbeda, ya akhirnya dapatnya juga akan berbeda sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka ini yang kita renungi kembali pada saat ini, kita memperingati kelahiran Rasulullah. Manusia yang sangat sempurna, sehingga kesempurnaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan Allah kita semua untuk mengikuti apa yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepatuhan kita untuk mengikuti Rasulullah merupakan hal yang tak terpisahkan bagi terbalasnya rasa cinta kita kepada Allah. Makanya di ayat yang di awal tadi saya sampaikan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian semua mengaku cinta kepada Allah, buah dari iman kita cinta kepada Allah. Orang yang mengaku cinta tentunya berkeinginan jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Ya apa enggak? Kalau mengaku cinta ingin berbalas dengan cinta. Tapi kalau yang sudah punya cinta jangan nyari balasan yang lain. Sehingga kalau kalian semua mengaku cinta kepada Allah dan ingin cintanya dibalas dengan cinta, Allah memberi syarat, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mengikuti Rasulullah, maka pengakuan cinta kita kepada Allah tidak akan bertepuk sebelah tangan, akan berbalas dengan cinta. Allah nyatakan yuhibbukumullah, maka Allah akan membalas mencintai kalian. Nih, innallaha ghafurur rahim. Sehingga dengan apa itu kita mengikuti Rasulullah, pengakuan cinta kita kepada Allah dibalas. Kalau sudah dicintai, itu akibat berikutnya diampuni. Kalau kita misalnya apa itu seseorang yang sangat kita cintai itu melakukan kesalahan kepada kita, kalau kita cinta maka kesalahan dia tidak akan kita lihat. Ya bangga, iya, karena cinta itu sangat sakti. Dengan cinta juga akan memberikan kekuatan lebih bagi kita. Kalau waktu masih pacaran, gonceng yang kita cintai padahal pakai GL Pro, genjot langsung protol. Bukan yang di starter, bukan yang di starter, tapi GL Pro. Kendaraan yang digenjot langsung bisa protol. Tapi kalau yang di belakang yang kita goncengkan itu yang kita cintai, meskipun yang gonceng itu dromos berkeringat, nah, yang di belakang tanya, capek mas? Meskipun napas tersengal-sengal, enggak. Enggak. Itu karena cinta. Ini sehingga buah dari cinta seperti itu. Makanya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka kita memperingati lahir Rasulullah untuk menambah mahabbah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan menambah mahabbah cinta kepada Rasul Allah dan Rasulnya, akhirnya akan memberikan dorongan semangat bagi kita untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Kalau kita kaitkan dengan kinerja kita di Pengadilan Agama Blitar, atau kalau kita kaitkan dengan tema Hari Santri Nasional,
Temanya apa? Berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Karena Rasulullah adalah manusia figur, contoh yang paling utama. Dan Rasulullah yang telah meletakkan kepada kita semua, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita junjung tinggi. Sehingga sekat-sekat yang ada pada perbedaan manusia tidak dipandang sebagai hal yang menghalangi kita semua manusia untuk saling berinteraksi satu sama lain. Terlebih-lebih kalau di pengadilan agama yang insya Allah hanya satu keyakinan, tidak terlalu terjadi keanekaragaman. Maka mengambil nilai ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungi sabda Rasulullah, arba'atu jawahiro fi jismi bani Adam. Ada 4 macam mutiara yang Allah letakkan pada diri manusia. Sehingga karena mutiara, apabila ini mampu kita jaga, maka kita mampu mempertahankan harkat dan martabat kita sebagai manusia. Namun Rasulullah ingatkan yuziluha arba'atu asya. Tuziluha arba'atu asya. 4 mutiara ini akan hilang apabila terkena 4 macam penyakit. 4 macam mutiara itu, yang pertama kata Rasulullah, fal jawahiru al aklu, akal. Makanya mari kita jaga akal kita sehingga melaksanakan segala sesuatu dengan nilai-nilai akal sehat kita. Namun Rasulullah ingatkan fal ghadabu yuzilul akla. Hati-hati. Sesungguhnya pemarah, sifat marah itu akan bisa menghilangkan akal sehat kita. Makanya di Pengadilan Agama Blitar, mari kita semua menjaga nilai-nilai akal sehat kita dalam melaksanakan seluruh tugas kita semua sesuai tupoksi kita. Dengan nilai-nilai akal sehat kita kembangkan, agar dengan kita mengembangkan akal sehat kita ini dengan adanya inovasi, aplikasi dan lain sebagainya itu itu akan menambah nilai derajat kemanusiaan kita, prestasi kita, kinerja kita. Namun dalam suasana kerja seperti apapun, Rasulullah tadi ingatkan, jangan dipupuk rasa marah, yang sabar. Sebab kalau marah nanti hilang akal sehatnya. Makanya jangan sekali-sekali menjadi manusia pemarah. Ada apapun tenang-tenang saja. Santai, santai. Jangan kembangkan emosi. Ya, sebab kalau sudah emosi itu menghilangkan akal sehat, kata Rasulullah. Kita teladani kesabaran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat amat sabar menghadapi segala permasalahan apapun, emosinya tidak mudah terpancing. Kalau kita ambil contoh misalnya ketika mengadakan perjanjian Hudaibiyah dengan orang kafir, kalau dinilai apa itu secara kasat mata atau
dinilai secara cepat, pemikiran yang cepat, seolah-olah isi perjanjiannya itu merugikan umat Islam semuanya. Namun Rasulullah sabar, senantiasa mengambil hikmah nanti di belakangnya ada apa. Akhirnya terbukti dalam mendakwahkan Islam. Makanya ini yang pertama al-aqlu. Makanya harga diri kita semakin tinggi, akal kita juga akan semakin bernilai. Meskipun ganteng, meskipun kaya raya, kalau gila atau sinting mau jadi ngambil menantu nggak ada artinya. Kemudian yang kedua, mutiara yang Allah letakkan itu ad-din, agama. Agama. Sehingga yang membedakan manusia dari makhluk yang lain adalah kita ada aturan-aturan agama. Sehingga ada ajaran bagaimana kita sebagai makhluk menyadari adanya Sang Kholik, yang kemudian harus menyambung hubungan kita kepada Sang Maha Pencipta. Kemudian sebagai makhluk sosial kita saling memerlukan satu sama lain. Namun kata Nabi, al-hasadu yuziluddina. Sifat hasud, iri dengki itu akan bisa menghilangkan agamanya. Sehingga orang kalau sudah didahului oleh sifat hasud akan tipis sekali pegangannya kepada agama. Di kantor ini misalnya kan yang namanya satu kantor juga beraneka ragam. Sebagai contoh ada hakim, ada panitera, ada sekretaris, demikian juga yang lain-lainnya. Kalau sampai ada iri dengki di antara kita, maka dalam melaksanakan tugas-tugas kita di pengadilan agama ini juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Misalnya ketika kepaniteraan iri kepada kesekretariatan, atau kedua-duanya iri kepada Bapak Ibu Hakim, ya tidak akan berjalan dengan baik kerja kita di pengadilan agama Blitar ini. Demikian sebaliknya, Bapak Ibu Hakim kurang perhatian misalnya bagaimana mengambil satu rasa dengan yang lain, bagaimana agar kerja sama-sama enak, sama-sama mudah, ya, akhirnya kita akan bisa terbengkalai semuanya kalau sampai ada sifat iri di dalam hati kita semuanya. Nah, ini al-hasadu yuziluddina. Kemudian mutiara yang ketiga adalah al-haya, rasa malu. Tolok ukur malu adalah dua mutiara yang pertama tadi. Kita harus memiliki rasa malu yang tinggi kalau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat kita. Kita harus memiliki rasa malu yang tinggi kalau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama kita. Tolok ukurnya itu. Makanya karena rasa malu itu termasuk mutiara, makanya manusia makhluk yang perlu menutup aurat itu ya kita manusia ini. Kenapa harus menutup aurat? Untuk menutup kemaluan. Tata lahirnya seperti itu. Itu sebagai isyarah. Sehingga satu-satunya makhluk yang harus menutup aurat itu adalah manusia. Semakin tertutup auratnya juga semakin tertutup rasa malunya. Makanya kalau pakaian kerajaan, yang namanya kerajaan, itu kan simbol kebesaran. Namun kalau yang primitif ya telanjang.
Namun kemudian Rasulullah ingatkan, al-hirsu yuzilul haya. Sifat rakus itu akan menghilangkan rasa malu. Ya, sambil mendengarkan silahkan konsumsi yang tersedia sambil dinikmati. Karena rasa malunya tinggi karena belum dipersilahkan, nggak mau membuka. Itu karena rasa malu tinggi. Nah, namun kalau ada rakus, bawa tas, punya temennya dimasukkan. Lah ya. Kan kayak di meme itu kan kalau ibu-ibu yang sifatnya mak-mak. Waktu di undangan kemudian ada sisa jajan dimasukkan ke dalam tasnya. Lah iya. Lah ya, kalau rasa malu yang tinggi, meskipun dipersilahkan saja, kita masih mikir-mikir ngambil sedikit-sedikit. Nah, tapi kalau sudah rakusnya yang masuk belum dipersilahkan, langsung serbu. Nanti kalau perlu malah bontot tadi itu. Nah, ini al-hirsu yuzilul haya. Kalau rasa malunya tinggi, istri sendiri kan halal. Masa aku rangkulan karo bojoku. Lah iya, padahal halal. Nah, karena malu tinggi, nah, kita mikir-mikir, padahal halal, istrinya sendiri berciuman di tengah jalan. Tapi anehnya kadang kalau tidak punya rasa malu tinggi, gonceng istrinya malu, istrinya orang malah digonceng. Lah iya. Lah iya. Gonceng istrinya malu, gonceng istri orang. Atau kadang-kadang misalnya kalau rasa malu tinggi, integritas kita, karena kita sudah bersumpah tidak akan menerima. Bahasa sumpah kita itu sudah bahasa malu yang tinggi. Sehingga kalau kita bersumpah tidak akan menerima segala pemberian, jangan diwalik. Aku sumpahku kan tidak menerima, berarti meminta boleh. Padahal itu logikanya logika malu yang tinggi. Kalau menerima saja tidak, apalagi meminta. Namun kalau sudah al-hirsu yang masuk, tadi ya akhirnya apa itu, ketika ada mangga tetangga bilang minta malu, malah mencuri. Enggak mau bilang minta mangganya tapi malah mencuri. Ya. Nih. Makanya hati-hati al-hirsu. Makanya kalau dikaitkan dengan apa itu alhaakumut takatsur yang dibaca oleh Pak Abu Syakur tadi. Nah, ini kerakusan kita kepada keduniaan harus kita kendalikan. Kita meniru bagaimana kehidupan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan rumah tangganya, karena Rasulullah itu memiliki sifat al-a'radul basyariyah. Sifatnya juga manusia biasa kayak kita, sama-sama perlu makan, sama-sama perlu minum, sama-sama perlu sandang, sama-sama perlu tempat, perlu papan. Bagaimana yang dimiliki kehidupan Rasulullah dalam memenuhi seluruh kebutuhan tadi itu? Nah, Siti Aisyah pernah bergumam ketika Rasulullah wafat. Siti Aisyah mengatakan, ya man lam yashba batnuhu min khubzis syair. Wahai orang yang tidak pernah selama hidupnya perutnya kenyang penuh dari makanan yang lezat-lezat. Kalau kita, Rasulullah ketika pulang, kemudian istrinya saking apa itu tergesa-gesanya menghidangkan, kelihatan Rasulullah sudah haus, langsung diambilkan minuman,
saking tergesa-gesanya mengambilkan minuman, mengambil gula keliru garam. Begitu dicicipi ternyata asin, Rasulullah tidak marah. Kalau kita nah, ini karena beliau tidak mau, tidak berani apa itu mengkufuri nikmat Allah, sekalipun asin itu tetap nikmat. Sebab sekarang ini sudah tidak sedikit orang yang ketakutan dengan asin. Ya bang enggak? Garam aja enggak berani. Ya, ini yang dimakan sederhana. Kemudian Siti Aisyah mengatakan wayaman yalbasil harir, tidak pernah berpakaian yang mewah. Rasulullah sering menjahit sendiri pakaiannya. Kalau kita sudah sering kali gonta-ganti baju, Rasulullah sering masih menjahit yang robek dipakai lagi. Berarti dari sisi sandang kita lebih kaya dari Rasulullah, dari pangan kita lebih kaya dari Rasulullah. Papannya wayaman lam yanam alal faroshil wathir wayaman yu'thirul hasiro minas sarir. Wahai orang yang lebih mencintai apa itu tikar daripada ranjang, tidak pernah selama hidupnya tidur di atas kasur yang empuk. Jangankan kasur, bantal saja Rasulullah tidak punya. Dengan keadaan rumah tangga yang seperti itu, Rasulullah menyatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, ini yang kita harus contoh. Makanya jangan ada kerakusan. Nah, kalau bisa disyukuri. Kemudian yang terakhir, mutiara yang terakhir adalah al-amalus sholih, amal soleh. Sesuai pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan apa? Amal. Amal dan budi. Sehingga kita apa itu kemuliaan kita adalah dari amal soleh kita. Namun Rasulullah ingatkan wal ghibatu tuzilul amalas soleh. Menghibah, mencari kelemahan orang lain. Akhirnya sibuk melihat kelemahan orang lain, enggak sibuk melihat kelemahan diri sendiri, akhirnya lupa untuk beramal baik untuk dirinya sendiri. Naudzubillah. Makanya ini hadirin wal hadirat rahimakumullah, sehingga saya tarik lagi dengan ayat yang saya baca tadi di awal tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu hai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat. Yunto Yunto innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yunto hadis innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kalau yang dari pesantren, ayat dan hadis ini kelihatannya berbeda. Ada sama-sama pakai adatul qasr. Aku tidak mengutusmu hai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat. Namun Nabi mengatakan sesungguhnya aku diutus oleh Allah tiada lain kecuali menyempurnakan akhlak. Beda apa sama? Beda apa sama?
Ulung yang satunya mengatakan, aku tidak mengutusmu hai Muhammad. Ini pernyataan Allah. Aku tidak mengutusmu hai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat. Namun Nabi mengatakan, aku tidak diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Beda apa sama? Berbeda tapi sejalan. Nah, tidak mesti yang berbeda itu bertentangan. Sehingga dari ayat dan hadis ini dapat ditarik satu benang merah, kunci rahmat itu ada di akhlak. Kalau Allah berikan kekayaan kepada orang yang berakhlak, maka dengan kekayaannya akan menyebar rahmat. Sekalipun Allah menguji kemiskinan, namun kepada orang yang berakhlak, maka dengan kemiskinannya tetap mampu menyebar rahmat. Kalau Allah menitipkan ilmu kepada orang yang berakhlak, maka dengan ilmunya akan bisa menyebar rahmat. Kalau Allah memberikan kebodohan misalnya kepada orang namun dia berakhlak, insya Allah meskipun dengan kebodohannya tetap akan menyebar rahmat. Kalau Allah titipkan jabatan, amanah jabatan kepada orang yang berakhlak, dengan jabatannya akan menyebar rahmat. Kalau Allah titipkan apapun kepada orang yang berakhlak, maka akan menyebar rahmat. Maka ini yang harus kita bawa di kantor ini. Marilah kita betul-betul sebagai apapun, Bapak Ibu Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita, kemudian honorer dan lain sebagainya, semuanya mari kita junjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah. Sehingga dengan itu kita satu sama lain akan bisa menyebar rahmat, sehingga pengadilan agama Blitar yang kita cintai ini akan membawa berkah dan rahmat bagi kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, marilah sesuai dengan tanggung jawab dan tupoksi kita masing-masing, kita menteladani junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menerapkan nilai akhlakul karimah, sehingga dengan demikian kita bisa hidup aman damai di pengadilan agama Blitar yang tercinta ini. Demikian, salah khilaf saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Imam Asmu'i SHMH. Disilahkan. Ridho ilah wa bisafati rasul ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa kharajta wa la dainan illa qadaita wa la maridan illa saqaita wa la dhalan illa hadaita wa la jahilan illa 'alimta wa la faqiran illa ghanimta wa la sa'ilan illa qadaita wa la hajatan min hawid dunya wal akhirah wa hiya laka ridha wa la nasala illa qadaita
Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al hadha jam'an mubarakan marhuma wa tawarran ba'da hadha tabarrukan ba'dan hasanan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi serangkaian acara dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah dan Hari Santri Nasional 2022 Masehi. Marilah pada sore hari ini kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya selaku sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.